Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama saya Idriski dengan NIM 08011182530025. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas algoritma dan pemrograman nomor 2. Itu soalnya diketahui suatu titik Px0 Y0 sembarang, di input sembarang titik. Oke, di sini kita akan menginput X0 dan Y0 yang merupakan titik pusat lingkaran. Oh, sebagai titik pusat lingkaran dengan diameter. Diameter di input sembarang juga. Kita akan menginput X0, Y0 dengan diameter. Jika dimasukkan sembarang koordinat X1, Y1. Di sini kita akan juga menginput X1, Y1 di input sembarang. Maka program akan mencetak ya jika sepanjang yang dihasilkan dari PQ tidak lebih dari jari-jari lingkaran tersebut. Jika panjang jarak titik P ke Q melebihi jari-jari lingkaran, maka program mencetak tidak pada layar. Oke, ini pakai lingkaran juga ya. Jarak titik P ke Q itu jika lebih dari jari lingkaran, maka mencetak tidak. Jika tidak lebih, maka dia mencetak ya. Oke, kita juga membutuhkan rumusnya, yaitu eh, akar akar X1 X1 dikurang X0 kuadrat ditambah akar Y1 dikurang Y0 kuadrat. Oke, langsung saja ke sintaksnya. Oke, ini guys sintaks yang saya sudah buat. Plot X0, Y0, X1, Y1, dan D. Ini kita sudah masukkan untuk titik koordinat. Di sini kita include iStream dan CMAT. Kenapa kita pakai CMAT? Itu memakai karena kita di sini memakai SQRT dan power. Di mana power itu untuk pangkat dan SQRT adalah current atau akar. Itu eh, dasar-dasar matematika yang bisa kita ambil fungsinya dari CMAT. Oke, include iStream dan include CMAT. Mengambil library pada iStream dan library pada CMAT. Using namespace std supaya tidak menemukan std lagi pada cin dan cout. In main. eh, Blok utama. Program utama kita. Di sini blok baru di awal dibuka. Dalam bahasa Quran. Nah, float. Tipe data float itu X0, Y0, X1, Y1, dan D. Float R jarak. R ini adalah diameter D, bukan D. Jari-jari dan jarak adalah jaraknya. Jika jaraknya tidak lebih, maka ya. Jika jaraknya lebih, maka tidak. Masukkan pusat X0 dan Y0. Di sini kita pakai variabel X0 dan Y0 untuk titik pusat. Dan diameter itu D. Masukkan titik I X1, Y1. Nah, ciin X1, Y1 itu sebagai titik koordinat kedua atau Q. Kita cari jari-jarinya. Jari-jarinya berapa? Dari titik pusat dan titik tengah lingkaran dengan diameter dengan bagian terluar atau bisa disebut jari-jarinya. Kita mengetahui diameter, diameter kita input sembarang. Nah, jari-jari itu ada kaitan dengan diameter di mana jari-jari adalah setengah dari diameter, maka R diisi dengan D dibagi dengan 2. Nah, kita bandingin jari-jarinya dengan jarak. Tapi jarak kita belum tahu ya. Nah, maka dari itu jarak rumusnya adalah akar X1 dikurang X0 pangkat 2 ditambah akar XY1 kurang Y0 pangkat 2. X1 kurang X0 pangkat 2 ditambah Y1 kurang Y0 pangkat 2 itu di dalam akar. Maka di sini kita tulis SQRT. SQRT itu kan akar. Nah, tapi untuk menuliskannya SQRT di dalam dengan kurung. Yang di dalam kurung setelah SQRT itu masuk ke dalam semua akarnya. Di sini saya tuliskan dalam kurung ini artinya di tengah-tengah biru ini itu termasuk dalam akar. Setelah itu karena kita setelah akar itu pangkat. Itu kalau pangkat power buka kurung nilai dia sebagai apa ya yang di bawah dan koma. Nah, itu baru nilai pangkatnya kayak gini. Power. Nah, setelah power itu ada isi ya X1 dikurang X0. Nah, permisanya adalah koma. Nah, maka setelah koma adalah nilai pangkatnya. Begitu. Jadi ini X1 kurang X0
koma, nah berarti sudah habis. Tapi setelah sebelah koma, itu adalah nilai pangkatnya. Jadi X1 kurang X0 itu pangkat 2. Ditambah power Y1 kurang Y0. Nah, ini ada koma juga pangkat 2. Artinya itu rumusnya. Itu mendapatkan nilai jarak. If ketika jaraknya kurang dari sama dengan R atau kurang dari sama dengan jari-jari, maka dia mengoutputkan ya. Jika tidak, jika tidak lebih kecil sama dengan, maka Cout tidak. Begitu logikanya. Kita coba running. Nah, kita dapat kita input titik pusatnya tuh di X3, Y-nya 2. Diameternya kita ambil nilainya 5. Maka jari-jarinya adalah 2,5. X1-nya kita masuki 3, itu 4. Ya, dikarenakan eh, lebih kecil sama dengan, maka dia menciot ya. Maka kita masuk ke maaf salah lagi. Ini saya jelaskan lagi. Nah, ini untuk programnya tadi. Nah, SQRT dan power itu kita harus pahami dulu SQRT dan power. SQRT untuk akar, power untuk pangkat. Algoritma deskriptif mulai deklarasi variabel x0 y0 itu koordinat pusat lingkaran. X1 y1 itu titik yang akan dicek, D itu diameter lingkaran, R itu jari-jari lingkaran. Jarak adalah jarak antara titik pusat dengan titik, antara pusat dengan titik dan titik yang baru kita buat tadi. Tampilkan cek, tampilkan pesan, dan baca input X0 Y0, tampilkan pesan, baca input D, tampilkan pesan, maka input X Y1. Itu jadi lingkaran, itu diisi dengan D dibagi dengan 2. Nah, ini SKFT X1 min X0 pangkat 2 plus Y0 pangkat 2. Jika jarak lebih kecil sama dengan dari jari-jari, maka tampilkan ya, titik berada di dalam atau pada lingkaran. Jika tidak, tampilkan tidak, titik berada di luar lingkaran tersebut. Selesai. Ini flowchartnya start X0 Y0 D X1 Y1. Nah, ini R diisi dengan dibagi 2 jarak SQRT power X1 Y1 power Y1 min Y0 pangkat 2. Nah, kita buka kondisi jika R kurang dari sama dengan R, maka true ya dan N. Jika tidak, maka tidak atau tidak dan N. Jadi sedekatnya for X0 Y0 X1 Y1 DR jarak bertipe float. Begin, read, dan begitu juga. Kan diisi bagi mana? Nah, ini diisi lagi if jarak lebih dari R, then what ya, else tidak. Ini kita masuk tadi 3, 2, 5, 3, 4. Nah, ini penjelasan running tadi. Mulai variabel untuk pusat lingkaran, titik diameter jari dan jarak yang siap digunakan. Masukkan pusat lingkaran X0 itu 3, Y0 2. Sudah kita tes tadi ya, ini X0 3, Y0 2. Masukkan diameter atau 5. Masukkan titik yang dicek, X1-nya 3, Y1-nya 4. Ini sesuai di sini tadi ya. Nah, ini adalah rumusnya. Jadi-jadinya dihitung R dibagi 2. Artinya 5 dibagi 2 adalah 2,5. R sekarang adalah 2,5. Itu jarak antara titik dan pusat lingkaran. Jaraknya akar X1 kurang X0 pangkat 2 plus Y1 kurang Y2 Y0 pangkat 2. X1 kita dapat 3, X0 kita dapat 3 juga. Y1 kita dapat 4, XY0 sama dengan 2.
Maka 3 kurang 3, 0, 0 pangkat 2 itu 0. 4 kurang 2, 2, 2 pangkat 2, 4. 0 tambah 4 akar 4 adalah 2. Jadi jaraknya adalah 2. Bandingkan jarak dengan jari-jari. Apakah 2 lebih kecil sama dengan dari 2,5? Benar. Maka ya. Ini penjelasan berbaris bisa dibaca sebenarnya dari input dan output dan juga input function matematika. Mungkin itu saja penjelasan berbarisnya. Kita bisa dari sini. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika ada kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.